Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Antara, selamat datang di Redaksi Olahraga. Program baru persembahan dari Kantor Berita Antara. Di sini bersama saya Prada, saya akan membahas bersama rekan-rekan tentang dunia olahraga baik dalam dan luar negeri. Tentu saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh 3 rekan jurnalis olahraga terbaik dari Antara. Ya, yang mungkin karya-karya dan tulisannya sudah banyak dibaca oleh teman-teman sekalian. Ada Bung Rauf di sana dan Brother Eza juga Brother Fajar. Halo. Apa kabar ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pada puasa ya? Alhamdulillah. Masih aman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan topik pertama kita tentang isu yang lagi hangat belakangan ini, tentang per PSSI ya. Ya. Per PSSI ya. Yoi, soalnya terlalu banyak belakangan ini isunya gitu kan. Apa aja banyaknya? Nah, yang pertama itu berita pertama itu ketum kita Pak Erick Thohir yang baru belakangan ini atau datang ke kantornya Gubernur baru Jakarta, Mas Pram, yang katanya itu mau konfirmasi terkait Stadion JIS yang mau buat tambahan venue baru Timnas Indonesia. Nah, dari teman-teman sendiri nih, gimana tanggapannya soal berita ini? Ya, JIS kan di awal musim yang kita datang. Yoi. Itu kan JIS bilang home of Persija gitu kan. New home, lupa lah. Home of Persija. Home base of Persija Jakarta. Baik. Yoi. Nah, ternyata kan JIS itu tidak bisa ini juga ternyata ya. Tidak bisa menunaikan Ibadah. bukan ibadah dong. beda dong, Apa beda. namanya? Komitmennya. Ibadah puasa. Bahwa makanya kan berapa kali dipakai buat konser, buat kegiatan-kegiatan non olahraga. Maka dengan adanya si Pak Ketum ini mau make juga JIS buat kan PSSI ini ya berbagai kelompok umur kan. Ya, jadi mungkin aja sih. Cuma jadinya itu agak akan bersinggungan sama ini, sama janjinya Persija, walaupun nggak ini ya pasti ya, nggak akan langsung bentrok karena kan jadwal timnas dan jadwal tanding Persija Liga mestinya kan emang nggak ini ya beda. For match day. Tapi kan dari perjanjian atau pertemuan itu juga masih belum detail juga ya. Pembahasannya JIS akan dipakai untuk timnas senior atau kelompok umur. Iya kan? Mungkin untuk aku pribadi, kalau timnas senior kita manfaatin dulu deh Megis GBK. Oh, iya, tapi kan kenapa ET datang ke JIS itu karena katanya tuh bakal banyak event timnas dan nggak mungkin hanya satu stadion doang. Nanti rumput di GBK tuh katanya bakal susah perawatannya kalau cuma satu stadion gitu. Itu kan alasan. Ya, sebenarnya kalau dirawat dengan benar sih nggak susah sih. Oh, Aduh, bener juga sih. Itu nggak susah tuh. Sebenarnya yang JIS itu kemarin ada MOU kan sama Jakpro. Tanda tangan bahwa itu home of Persija. Yoi. Udah tuh fix Persija. Jadi nanti ada kegiatan fans, terus bola-bolaan tentang Persija itu di sana semua. Jadi nanti modelnya itu kalau dulu Persija mau berkandang di sana, dicek dulu ini ada konser nggak atau gimana. Nah, Persija opsi kedua. Nah, sekarang tuh Persija opsi pertama. Jadi kalau ada konser di sana, Persija oke nggak nih gitu. Jadi Persija tuh lebih diprioritaskan untuk alasan itu. Nah, kemudian kemarin Pak Erick dengan alasan yang dijelaskan Bung Rauf tadi mau pakai JIS juga buat keperluan timnas. ini ada kaitannya nggak sih sama kedatangan Coach Patrick kemarin itu waktu datang ke GBK kan dia sempat datang, terus dia ngomong katanya stadion itu lebih bagus sebenarnya kalau nggak ada trek larinya. Nah, Bisa jadi sih. ada kaitannya nggak? Karena JIS kan nggak ada trek lari yang kita tahu ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi kayaknya alasan lebih luasnya lagi karena ini deh, karena mungkin rumput di GBK nggak konsisten gitu ya. Jadi kayak daripada berbelit-belit masalah rumput-rumput lagi, ya udah kalau misalnya GBK lagi jelek, ya udah kita pindah ke JIS gitu. Tapi kenapa ya baru sekarang gitu? Kira-kira Erick Thohirnya itu datangnya tuh baru setelah beberapa saat Jakpro tuh ngumumin bahwa JIS itu home base-nya Persija gitu. Yang kita tahu selama ini juga Persija susah kalau main di GBK, alasannya pasti mau dipakai sama timnas. Nah, nanti kan bisa jadi nih
JIS-nya iya, benar. Persija mau main, nanti alasannya juga bisa jadi mau dipakai sama timnas gitu Nah, kan. itu dia. Itu pakar Bang Rauf tuh yang Nah, pakar itu gimana ninja. itu? pakar. Ya kan emang pertama kan jangan suzon kepada siapapun. Siapa yang susah? Bahwasannya tadi kan agak-agak suzon dikit. Cuma mungkin emang ini sih kalau melihat Pak Erick Thohir yang emang juga terlihat selain yang senior, usaha dia untuk mendongkrak yang senior kan dengan mendatangkan pemain naturalisasi berkait klub sih. Tapi nggak apa itu masalah lain. Nah tadi saya sih lebih lihat itu sih bahwa emang pengen punya opsi lah, punya opsi Iya, yang proper. Soalnya gimana pun kan, let's say main di misalnya stadion nggak ada lapangan, nggak ada trek lari, Batakan. Itu mungkin Iya. Jawabannya. Nah, kenapa nggak ke arahnya ke Kalimantan aja gitu? Ya kan, karena yang kita tahu juga TC Timnas di KN udah jadi katanya. Katanya udah jadi. Sekalian aja gitu kan di Kalimantan gitu kan, ada Batakan juga di situ yang nggak ada trek larinya. Kenapa nggak diarahin ke sana aja? Kenapa Timnas harus main di Jakarta terus? Nah, pertanyaannya udah jadi brand apa belum? ya, tapi sih kalau ini sih Dari teman-teman jurnalis Nggak, gini, baru berarti, ada dapat info. Ini berkaca dari 2024 aja ya. Turnamen-turnamen tuh kelompok umur nggak difokuskan hanya di Jakarta aja kan. Kita tahu itu seperti ada di Surabaya, terus juga sempat di Solo, di Manahan, yang notabene ini stadion-stadion yang juga udah terverifikasi FIFA gitu. Dan mungkin saja karena MOU-nya juga masih belum kita tahu kan, apakah JIS akan dipergunakan hanya untuk timnas senior atau kelompok umurnya. Kita masih who knows gitu, apa yang akan terjadi gitu kan. Tapi Apakah ini akan difokuskan untuk semua kelompok umur mulai dari level junior, bahkan timnas putri juga akan main di JIS. Dan bisa jadi nanti Batakan pun akan dijadikan Bisa jadi ya. ya Bisa jadi sih, ya. opsi-opsi karena kita akan menjalani kualifikasi banyak banget, terutama di kelompok umur. Itu sih. Tapi kayaknya untuk kenapa belum di Kalimantan dan luar Jawa gitu, mungkin kayaknya untuk sementara marketnya mungkin lagi di sini sih mungkin yang bagus gitu loh. Jadi kayak kalau nggak Jakarta mungkin Solo, kalau nggak Solo ya Surabaya. Antusiasnya gitu. Antusias supporternya mungkin kayak gitu sih. ya plus kesiapan ini sih, oke lah stadionnya harus siap, cuma kan ya Iya Nah, benar-benar. Fasilitas-fasilitas pendukung. Fasilitas dan transportasi sebagainya. gitu-gitu Dan tadi kan yang juga. masalah JIS mau dipakai timnas sebenarnya yang ditakutin tuh ada konflik antar supporter tuh. Dalam artian nanti kemarin tuh saya sempat baca di kolom IG-nya Pak Erick, The Jack tuh udah mulai ini lah katanya buat Persija, kenapa baru sekarang kan. Jadi itu yang mulai ditakut terganggu ya. Jadi ada gangguan antara The Jack Mane dan supporter timnas gitu. gitu. Nah nanti narasinya tahu-tahu bisa Gini, nggak bisa dibilang gitu. Kayaknya kalau supporter Jackmania itu pasti supporter timnas juga gitu. Jadi Nah, nggak bisa iya. dibedain. Ya. Nah iya mungkin maksudnya juga sih. nextnya kalau misal mau berkandang di sana, terus kemudian jangan dulu ini buat timnas, nanti takutnya lah katanya dulu MOU buat Persija gitu, maksudnya kayak gitu. Tapi secara fasilitas nih dari teman rekan-rekan media, jurnalis nih kan di GBK sama JIS itu ada perbedaan nggak sih? Jauh sih, Jauh Pak. jauh banget. Dari segi Menurutku ya, aku liputan di Piala Dunia U17 kemarin di JIS, secara transportasi publik tuh sangat jauh dibanding GBK. tahun lalu ya? Iya, tahun 2023. Oh, udah 23 lama. akhir ya. Dan itu pun banyak hal-hal yang masih dikebut di sana. Dan dari segi kita mau jalan tuh sangat bener jauh gitu kalau sebagai penonton ya. Mau masuk ke stadion tuh harus jalan begitu cukup jauh. Terus pasti macet. Kalau di JIS tuh agak susah ngurai macetnya. Beda banget sama GBK. Aksesnya lebih mudah dari segi transportasi publik dan segala macam. GBK crowd kontrolnya bagus, jadi kayak habis nonton bola nih 70.000 penonton gitu misal, kan mereka langsung kesebar tuh ke 4 titik atau beberapa titik, jadi langsung nggak terpusat. Nah kalau di JIS pengalamanku terakhir tapi udah lama banget sih ini, itu masih satu jalur, jadi kayak crowdnya tuh lama banget keluarnya. Cuma kalau sekarang kebetulan saya belum pernah liputan Persija di JIS, jadi kurang tahu tuh perkembangan update-nya tuh gimana masalah. Tapi katanya sih mau dibangun ini sih Mas Bro, mau dibangun apa namanya transportasi kayak KRL. Oh iya. Mau disambungin ke sana dan sebagainya lah. Terus nanti kata MOU kemarin katanya nanti bakal ada promo-promo khusus lah untuk supporter. Untuk mempermudah ya supporter datang ke sana. Ya GBK menang diakses gitu kan. Mereka mudah dijangkau dari berbagai wilayah. Sedangkan JIS kan ya buat yang let's say di Depok gitu agak-agak
Nggak jauh ya. Effort itu. Jadi dalam banyak hal buat timnas senior sih emang paling oke saat ini sih di GBK sih. Apalagi dari orang luar kota gitu ya, ngebonek Trenggalek, kesini, segala iya gitu-gitu kan. Wih, jauh banget itu. Ya kan ada tuh. Itu luar Banyak. luar provinsi itu Pak, bukan luar kota Pak. Bahkan Ya, ada boleh, yang Pak. dari Papua aja Boleh itu, dong. Iya sih. yang Lebih enak sih itu. TikTok sampai bela-belain ke GBK nonton timnas. Iya, karena semua aksesnya juga enak. Betul Iya. juga benar-benar dekat, akses MRT dan sebagainya juga ada di sana. Di pusat kota lagi. Pusat kota. Jadi ya untuk saat ini sih oke sih. Oh, untuk berarti GBK. kemungkinan ini JIS itu opsionalnya buat kelompok umur mungkin ya, Iya mungkin ya. dipersiapkan mungkin. Karena kalau GBK semua susah juga. Ya kan juga dia tadi kan dengan Piala Dunia 17 juga udah Udah ada pengalaman gitu kan, pengalaman. bikin event Gede buat itu ya. anak-anak, buat pemain muda gitu. Nah, iya. Balik lagi nih soal PSSI yang lainnya. Baru-baru ini juga selain Ketum datang ke kantor gubernur, dia juga baru ngumumin terkait penasihat teknis baru timnas Indonesia. Ya, Jordi Cruyff atau Jordi Cruyff. Kita nyebutnya nih. Jadi Cruyff. Jordi Gimana? Cruyff. Nah, Yang itu Belanda gimana? Right. nah, ini penasihat teknis ini sebenarnya Bukan. apa sih tugasnya apa? Apa di era sebelumnya udah ada? Di era sebelumnya kayaknya belum ada sih. Belum ada. Belum. Terus sepenting apa dia kita butuhkan sekarang sampai direkrut buat timnas Indonesia nih? Yang pasti salah satu tugasnya itu nyari dirtek. Itu satu. Berarti Dirtek itu tugasnya penasihat teknik. Bukan, tapi untuk membantu kayaknya. Untuk Kemarin sih kalau kita tanya kepada Pak Erik, untuk membantu bukan Buat nyari. tugas utamanya kayaknya ya. Nah, sama apa tuh namanya mereview filosofi, kemudian ngasih apa ya buku pedoman untuk wasit sama pelatih kalau nggak salah ya, untuk apa ya, ada buku pedomannya lah pokoknya untuk sepak bola Indonesia. Sebenarnya lebih ke situ sih Oh, itu tugasnya. tugasnya Jordi. Tugasnya Jordi Cruyff. Sebenarnya sih kalau bicara penasihat teknik, direktur teknis ini juga ke ranah sepak bola modern ya. Karena dulu tuh semua tugas ini dibebankan ke pelatih sebenarnya. Kayak di era-era masuk Premier League eranya Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger. Nah, cuman di sepak bola modern muncul tuh istilah-istilah di mana ada technical director, ada direktur olahraga, terus ada juga penasihat teknis. Sebenarnya istilah ini agak simpang siur mengenai fungsinya itu harus gimana. Dan salah satu klub yang udah sempat memakai direktur technical advisor tuh Chelsea, era Abramovich tahun 2019. Abramovich tuh nunjuk Peter Cech buat ngatur nih filosofi Chelsea ini mau dibawa kemana. Dan ternyata di era-era masa itu Chelsea lebih cenderung ngorbitin pemain-pemain akademi Cobham. Nah, mungkin tugas Jordi nanti di Indonesia kurang lebih akan seperti itu. Apakah dia akan mengorbitkan pemain-pemain muda dari segi usia yang sekarang udah ada, atau juga bisa jadi mencari pemain-pemain keturunan. Oh, gitu. Pokoknya dia tuh tugasnya di balik layar lah. Di balik layar. Kalau Dirtek itu setauku yang terakhir Frank Bournemouth itu kan di Piala Dunia U17 ya. Nah, itu masih bersinggungan langsung sama pelatih kalau nggak salah. Nah, itu mungkin si Berarti ini teknis ini pelatih teknis apa? Penasihat. Penasihat teknis ini penyambung tangan PSSI sama pelatih timnas gitu. Benar. Bisa dibilang kayak gitu ya? menjembatani lah ya. Menjembatani. sistemnya lah, mungkin lebih ke sistemnya sih. Lebih ke Sistem sepak bola Indonesia dan sebagainya sih. Tapi apa sepenting itu untuk saat ini kita datang? Yang saya tahu kan yang baru kosong itu jabatan yang terbaru itu direktur teknik ya, karena tidak diperpanjang, ya kan? Harusnya penggantinya direktur teknik menurut saya. Kenapa yang didatangkan itu penasihat teknik ini? Apa emang sekrusial itu untuk saat ini gitu? Iya. Dan kenapa juga dari Belanda? Ya kalau apa ya? Nah tadi kan sebenarnya kenapa sepenting apa enggak sih ya? Itu mah bisa berasumsi doang gitu kan ya. Gimana pun kan di luar juga mempermudah teman-teman naturalisasi. Gimana pun dia jadi punya magnet lah. Jadi makin punya magnet sih si timnas Indonesia ini. Karena kan oke lah kita kita akan naturalisasi 3 orang lagi kan. Ya. Cuman kayaknya sih kalau lihat trennya sih nggak akan berhenti di 3 orang ini gitu kan. Wih, gitu ya. Kayaknya sih. Soalnya kan Menurutku ya, hal-hal di belakang layar tuh nggak bisa dinilai hanya dalam 1-2 musim, tapi jangka panjang. tuh. Nah, contoh aja kayak Arsenal datengin Edu sebagai direktur olahraga. Itu kan
perlu berapa lama tuh buat nge-build skuadnya Arteta yang sekarang. Dan mungkin kita kalau menilai kehadiran Jordi ini impact-nya kapan gitu. Ya mungkin bisa kita lihat 5 sampai 6 tahun ke depan. Tapi untuk lebih lama lagi lah. Untuk kenapa Belanda sih, ya kita kayaknya bisa melihatnya karena untuk memudahkan komunikasi lah dengan teman-teman sekelilingnya. Kan ada Kluivert, Lanzat, semua dari Belanda kan. Kemudian pemain-pemain naturalisasi juga banyak yang dari Belanda. Jadi lebih ke kultur aja sih, biar enak itu kerjanya, biar kalau di Belanda gini, waktu diterapin di Indonesia nggak banyak komunikasi lagi nih sama orang baru, karena orang baru juga dari Belanda gitu. Pasti mereka filosofi dan gaya sepak bolanya juga bakal sama gitu. Kemudian yang penting atau nggak penting, nah itu sih kayaknya kita cuma berasumsi doang. Cuma kayaknya untuk saat ini mungkin bisa dibilang penting karena kita juga mau ada momen gitu loh, ada momentum mau ke Piala Dunia. Jadi sekalian dibenahi dari segala sisi. Kalau aku lihat sih kayak gitu ya. Berarti ini penasehat teknik ini hanya buat timnas ya? Bukan Sepak bola, Pak. buat sepak bola Sepak kan? bola keseluruhan. Secara keseluruhan. Sepak bola Indonesia lah gitu. Satu lagi tuh yang belum ada juga sampai saat ini tuh asisten pelatih lokal. Katanya kapan sih diumumin tuh? Terakhir Februari tuh. Februari. Akhir Februari. Iya. Belum diumumin. Ini udah Nah, belum diumumin kan? Iya. belum diumumin. Nah, itu gimana itu? Kira-kira seargen apa penasehat teknik ini buat didatangin sama dua padahal nih yang direktur teknik nggak ada, asisten lokal juga belum datang. Kenapa Jordi Cruyff duluan yang harus diumumin duluan gitu? Menurutku dengan kehadiran itu ya, kehadiran Jordi nanti akan mempertimbangkan skema-skema secara teknikal kira-kira yang dibutuhin Patrick ini apa. Jadi mereka bisa lebih cair Tapi diskusinya. waktunya kan udah mepet. Ini Iya, udah mepet sih. Udah tanggal 20 ini timnas sudah bakal main gitu kan dengan waktu yang dan pemain juga belum pada ngumpul dengan waktu yang paling 3 hari sebelum tanggal 20 mereka bakal baru kumpul gitu. Ya akhir pekan pemain-pemain ini itu. ya, akhir pekan. Apakah efisien itu kedatangan Efisien dong. ngaruhnya? Hah? Kita kan lagi efisien juga, efisiensi ini. Prosesi. Aku nggak bisa menilai ya. Balik lagi orang yang di belakang layar tuh dinilainya proyek jangka panjang gitu. Secara kalau kita nilai Jordi pun dari segi CV-nya dulu dia sempat menjabat direktur olahraga juga kan di Barca. Dan hasilnya sekarang gitu kelihatan dia ngorbitin pemain-pemain sekelas Lamine Yamal. Dari La Masia itu kan era-era di mana Barca masuk krisis keuangan ya. Itu kan klub ya, bukan negara gitu kan. Dan satu lagi Barcelona ini juga sudah punya La Masia. Betul. Ya kan udah punya sekolah. Dari anak-anak kecilnya itu udah jago main bolanya gitu kan. Kalau kita kan kayaknya Jago juga, Pak. jago juga. Jago. Oh, jago. Udah ada. Ada. Jago. Aku sejak kecil udah main bola, Pak. Nah, gitu. Development-nya mungkin belum ada gitu kan. Iya sih, benar sih itu ya. Ya, makanya efisien apa enggak sih emang masih tanda tanya ya. Karena beliau tau-tau ujuk-ujuk datengin gitu kan. Out of the box. Ya out of the box atau suka tau-tau dapat sorotan. Nah ini kan salah satunya selain rutin menaturalisasi juga ya dengan adanya Jordi kan at least jadi omongan gitu kan. Jadi orang jadi ngebahas lagi nih, oh timnas ada lagi nih inian apa gebrakan baru lagi gitu. Terlepas dari akankah jadi positif atau gimana gitu negatif, belum tahu ininya. Berarti ini juga bakal mungkin nggak ngerombak filosofi sepak bola yang udah ada Villanesia sebelumnya dengan kedatangan. Kata beliau sih bisa jadi. Bisa jadi Bisa jadi. dirombak lagi berarti ya Villanesia yang tahu, udah dibangun susah payah sama Luis Milla itu. Saya nggak tahu, Pak. Ya tergantung beliau Ya, lah. gitu kan. Dan mungkin nggak sih harusnya Jordi ini nanti apa istilah katanya itu belusukan juga ke daerah-daerah gitu. Kayaknya enggak, Pak. Enggak. Itu udah nggak zaman, Pak. Udah nggak zaman. Tapi kan talenta-talenta kita banyak sebenarnya di pelosok yang nggak terpantau. Soalnya belakangan ini kan Patrick sama asisten-asistennya udah datang tuh nonton-nontonin, ngeliatin. Nah sebenarnya Jordi ini butuh juga nggak kayak gitu buat ngebangun Oh, kalau itu lebih ke Dirtek, Pak. lebih ke dirteknya. Si Dirtek sebelum Frank Bournemouth itu kan Indra Safri kalau nggak salah. Ada, 3 tahun atau 2 tahun atau berapa tahun lah itu. Pokoknya lumayan lama. Kata dia, tugas Dirtek itu yang salah satunya paling susah itu harus mencari itu salah satunya, mencari pemain-pemain yang dari pelosok-pelosok itu. Nah, itu dengan katanya sih dengan Indonesia yang seluas ini, itu yang bikin PSSI sampai sekarang belum dapet. Makanya itu juga kan dulu sempet Louis van Gaal menepis rumor jadi Dirtek kan karena
dia merasa kesulitan juga harus mondar-mandir gitu. Males sih. Dia udah Iya. sepuh, Pak. Udah Iya, waktunya udah. sama cucu lah dia. Lucu lah, iya. Ya kan dibayar. Tapi ada nggak sih contoh sukses negara yang pakai penasehat terus berprestasi gitu sejauh ini? Ada sih kayaknya Jerman pakai. Oh, Jerman udah pakai penasehat. Ya semoga kita harapkan dengan datangnya Jordi ini juga membawa optimis baru ya buat sepak bola Indonesia gitu ya. Amin. Apalagi cukup sukses di MU kan. Oh Membawa iya, pemain trofi. mantan malah lebih Mantan pemain oke ya. juga ya. Sama Kluivert kayaknya 11-12 ya. 11-12. Bagusan Di Kluivert. Kluivert sih. Bagusan Kluivert. Sebagai pemain. Sebagai pemain. Sebagai pelatih. belum. Belum kelihatan ya. Nanti kali kelihatan pas lawan Australia sama Bahrain. Kita beralih ke isu yang paling hangat dibandingkan yang hangat tadi itu ada Garuda Calling. Jadi, Yang baru diumumin kemarin. Ada 27 nama, ada yang baru dan kelihatannya banyak pemain warisan dari coach sebelumnya yang Iya masih dong. dipertahankan. Iya dong. Iya. Nah, ini gimana pendapat teman-teman? Ya nggak gimana profesional sih. sport kan? Iya, profesional kan. Sebenarnya Iya. secara ini masih Sementara, kan? sementara. Nama baru cuma siapa? Katon Bagaskara. Septian, Pak. Septian. Itu penyanyi. Itu penyanyi, mohon maaf. Katon mah penyanyi. Septian Bagaskara. Dewa ya? Dewa. Yang mana emang cukup oke loh, saya di Dewa kan. Oke. Dia sebenarnya ini sih ban serepnya Alex Martin, tapi secara golnya mengejutkan dia. Super sub ya? Iya, super sub. Bukan super sub ya? Iya benar super sub sih. Iya. Tapi dia secara gol produktif, Pak. Meskipun sebagai pemain masuk sebagai cadangan. Dia itu top skor lokal Ya, kedua penyerang. terbanyak setelah Egy. Dia 7 gol, bahkan Sananta yang langganan timnas itu baru 4 gol. Hoki yang selalu dibawa juga kalau nggak salah 3 gol barusan. Oke, itu boleh kan? Hoki juga dibawa. Dibawa. Hoki dibawa. Wah, pemanggilan. Rafael Strike. Jadi sebenarnya ini Septian Bagaskara nama baru tapi secara di liga saat ini yang paling perform sebagai striker ya. Ini apa emang 27 nama ini emang layak atau Patrick Kluivertnya main aman aja karena udah kebentuk sebelumnya gitu. Terus dia nggak mau ngubah terlalu banyak karena belum berkumpul juga, belum ada uji coba juga gitu. Jadi Enggak, pertanyaan itu kalau nggak layak siapa yang mau main? Yang penggantinya itu siapa coba? Nggak ada, Pak. Dari segi kedalaman Coba. emang Iya, masih ini ya. Dan banyak pemain-pemain pun di klub sebenarnya yang dipanggil ini masih ada nama-nama yang jarang dapat menit bermain reguler gitu. Dan ya balik lagi kan, itu keputusan pelatih mungkin dari segi taktikal. Dari waktu sih. Waktunya bisa mepet jadi. kan. Tuh ada ini kemarin, ada bercandaan, bukan bercandaan sih, ini serius bahwa timnas nggak manggil pemain yang klubnya lagi di puncak klasemen. nah iya. Nah Iya, iya ada. Persib kan nggak ada kan? Iya nggak ada. Sama sekali nggak ada. Pemain lokal Persib, maksudnya gimana ya? Kayak saingannya sih di timnas emang agak berat sih. Iya kayak lagi misalnya- berat. Si Edo kan pikirnya menumpuk banget. Iya, Nggak ada Calvin, Verdong. Verdong segala. Analoginya Ada- juga sama kayak gini, Coach. Ada Dan James tuh sekarang. Piala Eropa 2024 nggak ada yang manggil pemain Spanyol Real Madrid, padahal juara Liga. Itu Argentina juara di Qatar juga nggak ada yang manggil River Plate. Nah, bukan juga. iya kan? Iya Iya, kan? bener, Iya. sebenarnya nggak masalah Terus juga sih. kenapa gitu kan? Nggak biasa kan ada dinamika ya, di masyarakat. Jadi apa namanya? Jadi- Iya. Argentina juara yang main dari Liga Argentina berapa? Dari River Plate nggak ada. Iya, maksudnya yang dari Liga Argentina. Liga Argentina tuh sekitar 3 atau 4. Ada. Oke. Itu pun mereka sudah diorbitkan ke Eropa sekarang. Di Eropa dong, itu secara prinsip bukan. Iya, after Piala Dunia. After Piala Dunia setelah Copa America kemarin mereka udah main di Eropa. Sebenarnya nggak apa-apa. Terus 3 pemain yang nggak dipanggil. Nah itu Pak, kan katanya itu ya, kan 27 nih, profesional. 27. Coba di garis bawah ya, profesional. Sementara. Ya kenapa harus pakai kata-kata profesional? Kenapa nggak langsung sementara aja? Karena banyak yang nggak tahu juga kali ya. Profesional bahasanya gitu. Pengennya audiensnya ini Pak. Audiensnya kan udah dunia, Pak, internasional sekarang. gitu. Bukan cuma Sekarang ini. 433 sekarang yang upload tuh, Pak. Siapa Fabrizio tahu diaspora Romano. Belanda gitu kan yang nonton. Maka ya 3 itu kan disebut-sebut slot buat Enggak, sorry, 3 siapa nih? Ini enggak 27 kan 27 pemain kan? 27 main, Ah. tapi ada 3 pemain yang sebelumnya sering dipanggil, tapi nggak dipanggil kali ini. Kayak Yance, Witan. Oh, iya, Witan. Nah, Mungkin kalau Yance sih aku lihat di Malut dia perform ya. iya dan Secara ini Alex juga udah dateng Iya. nonton kan. Ternyata nggak dipanggil kayaknya gitu. secara segi taktikal kurang cocok kali Apa karena udah padat posisi yang Bisa sih, bisa. di Yance itu. Kayaknya dia mungkin ya dari pihak pelatih secara teknis
merasa Yance kurang cocok dalam skema mereka sekarang gitu, yang tengah dicoba. Yance kan biasanya main kalau di Sintayong tuh back sayap Back sayap. kanan, kalau nggak winger kanan kan. Nah, sekarang back sayap kanan udah banyak, Pak. Iya. Ada Sandy Walsh, Kevin Dix. Udah padat ya, Padat kedalamannya udah. banget. Ya Felix nggak bisa main, cedera. Oh iya, dia cedera ya. Nah, ada juga beberapa pemain yang sama coach sebelumnya bermasalah, kayak Elkan Bagot, ada Sadil. Ternyata udah ganti pelatih juga nggak dipanggil. Nah, kira-kira, Elkan Bagot itu kan katanya emang nggak mau fokus dulu Dia lagi karena fokus. Ke klub. Abis cedera kan dia? iya mau fokus sama sekalian klubnya nggak libur pas FIFA Matchday katanya kan. Dari segi kedalaman skuad sekarang dengan klubnya yang berkompetisi bukan di Ligan. seenggaknya Liga kasta 2 Liga Inggris. Itu akan League 3 sangat bro, dia, bro. iya, makanya sangat Blackpool sulit bersaing gitu kalau dari segi kualitas ya, apalagi di lini belakang kita udah banyak banget gitu. Kita manggil Jordi Amat lagi kan? Jordi Iya, Amat masih Jordi masuk. Amat. Nah, Senawi Nah, tuh. Kayaknya nggak nengok Liga Thailand deh kayaknya. Kecuali si ini, kecuali Pratama Dia Arhan. kemarin masuk Iya sih. 11 terbaik Liga Thailand, Hmm. masuk pemain Arhan. si Asnawi. Asnawi. Gak pernah buka ini nggak? Ini yang Liga Thailand. ya Mungkin sebenarnya karena udah lihat padat hurufnya aja kali ya. sebenarnya balik lagi sih ke posisinya, kalau lagi udah padat Mau dikata. iya mau apa mau dikata sih gitu. Hmm. Kecuali nih kalau Kevin Dix nanti at the end dia cederanya belum sembuh, ya mungkin tuh Asnawi bakal bisa masuk tuh. Nama-nama kayak Asnawi, Nah, itu kapten dulu kan ya? Yakob. Nah, terus 3 pemain naturalisasi yang bakal dinaturalisasi. Ya katanya lagi proses. Siap, aman. Nah, Aman. ya yang lagi-lagi proses naturalisasi. Ini kan belum diumumin juga apakah bakal bisa bergabung apa enggak, karena penutupan daftar itu tanggal 13 Maret ini. Hmm. Dan ini belum diumumin. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya mereka bisa gabung, ada pemain yang bakal dicoret dari 27 pemain ini? Itu pasti, Pak. Karena kan Pasti. Nah, itu udah pasti ya? udah pasti, karena kan masa daftar final yang bisa main itu cuma 23. 3 ya. Jadi tuh nanti tuh sebenarnya 30. Enggak, jadi dengan kedatangan 3 ini, jadi dicoretnya bukan karena emang diminimkan jadi 23, tapi karena ada pemain 3 orang yang baru masuk. Bisa juga sih. Enggak, kayaknya itu bakal nambah jadi 30. Habis itu nanti waktu main dikerucutin jadi 23. Jadi nanti ada 7 pemain yang dicoret. Iya, Tapi itu gimana? benar. Iya, Gimana? Saya paham pertanyaan. Penilaiannya tuh gimana kok bisa dicoret padahal belum berkumpul juga belum? Enggak, Ya dicoretnya kan biasanya hamin-hamin deket-deket kan. Jadi itu pasti udah latihan. Tanggal 16, tanggal 16 15 itu pemain masih ada yang main. Enggak ada Di yang main. liga- di luar palingan tuh hamin 3. Kalau dari Liga 1 sih Iya dari Ya, libur. itu udah libur. udah mau libur. Ada lebaran. satu match cuma aku cek gak ada pemain timnas di situ. Oh, nggak ada pemain. Ah. Cuma kalau dari liga luar, kurang paham sih. Pokoknya akhir pekan ini nih, laga terakhir. Cuman ini ya, kalau kita bicara kenapa ada pemain-pemain yang dicoret, mungkin dari segi kondisi fisik kurang, kayak gitu-gitulah. Ada indikator-indikator yang dimana itu juga kita nggak tahu, itu balik lagi ke tim kepelatihan tentunya. Kenapa melakukan kondisi fisik pemain timnas? Kan banyak juga kan. Gitu juga sih. Iya kan, kayak Kevin Dix baru cedera, mungkin nggak bisa dalam kondisi 100%. Ya pokoknya Tadi ini sih, maksudnya aku ngerti yang Prada bilang tuh. Maksudnya kan 3 ini bukannya ngitung ke 27 tapi jadi 23 itu kan. Iya, iya. Ya kalau kayak ngitung nama besar aja lah gitu, misalnya pakai nama besar. Mungkin si Patrick akan lebih percaya sama abang siapa? Orang Bima, NTB. siapa? Itu Prigen. Siapa? Kiper. Emil ketimbang let's say Kirain siapa anjir tadi. Nah, Lombok. ketimbang Nadeo atau si siapa? Persebaya? Hernando. Gitu. Iya maksudnya iya kayaknya sih ibaratnya gimana ya? Dan James sih pasti bakal geser salah satu posisi di bek kiri itu. Dan Jasmine itu kan bisa buat pesaingnya Verdong ya, karena sama-sama di kiri ya. Mestinya. Dan yang ini si Joy, umurnya udah 31 tahun Oh dia. dan mainnya di Liga 2 Belgia, Liga 2 lagi ya, Liga 2 Belgia. Ya kan? Oke. Apakah sepenting itu posisi dari Joy ini di timnas era Patrick ini? Penting sih. Dia kan maksudnya dari umur 31 artinya dia udah pengalaman kan. Dia pernah lama di Groningen kalau nggak salah, di Belanda. Jadi artinya dia pengalaman main di salah satu liga top di Eropa gitu, which is ini Belanda gitu. Itu udah banyak.
Dan di lini tengah ini kan belum ada tandem yang apa ya, yang cocok itu loh sama ini buat Tom Hai. Ivar tuh cocok, cuma kalau ada yang lebih bagus pasti dipasang yang lebih bagus. Nah mungkin ini jawabannya si Joy ini yang bakal jadi tandemnya si Tom Hai gitu sih. Si Joy ini juga kayaknya tipikal gelandang bertahan yang petarung ya, yang dibutuhin. Ngotot gitu ya. Ngotot, lebih nutup ruang pemain, ngaprak-ngaprak gitu kan. Emang kita belum ada itu di lini tengah. Makanya sering pakai Justin Hubner. Ya? Betul. Sama selain itu juga nambah ini sih, nambah apa ya namanya? Kedalaman skuad sih. Lini tengah kan sebenarnya kedalaman skuad nggak sedalam bek kan. Bek kan udah banyak banget ya. Kalau lini ada tengah 14 pemain. berapa? 14 pemain yang bisa posisi bertahan. Banyak banget ya itu. Ya, itu Itu sampai Nathan Choaune kan sampai dipindah ke tengah tuh. Nah itu yang di tengah siapa? Tom Hai, Ivar, terus Kambuaya ya, Oke. kemudian Nathan. Ya udah ini terakhir kayaknya Joy ini ya kalau nggak salah. Joy. Sih pemain tengah lainnya. Iya, Joy. Marcelino sih bisa, cuma kayaknya dia Lebih attacking midfielder. lebih cocoknya di attacking. Ini Kamboya juga baru dipanggil lagi kan ya? Enggak, dia Enggak, panggil udah sering. Cuman emang dia menurut cuma saya ini ya kurang. Oh nggak dimainin ya? iya nggak dimainin aja dah. Nah ini yang kita highlight lagi tuh pemanggilan Hoki Caraka dan 3 striker lokal lainnya. Padahal Ole udah dipanggil. Apakah ini bisa memungkinkan Patrick itu mikir Ole ini belum tentu bisa langsung in doang, langsung maksudnya di squad nanti, karena dia juga dari statistik pertandingannya dia dari 7 pertandingan di Oxford itu baru nyetak 1 gol. Makanya dipanggil 3 pemain lokal. Itu skema yang mau dilakukan sama Patrick. Paling 3 siapa sih? Si Ramadan Sananta, Hoki sama sama Septian Bagasara. Ramadan nggak terlalu gacor kayak di itu. 4 gol dia. Cuman aku lihat dia ada perkembangan sih. Compare sama waktu masih di... Sewaktu masih sempat dulu dikritik ya. Dari dia, aku rasa dia step up di mana Ramadan tuh bisa mengkonversi peluang sekecil mungkin sekarang. Nah, jadi nggak perlu banyak peluang, tapi dengan peluang dikit Langsung bisa. itu. Terlepas dari emang Persisolo lagi down juga ya. PSS sama Persisolo lagi down juga. Kita juga kurang tahu lah seberapa signifikan di mana mereka bisa menjadi big game player gitu untuk timnya. Kayaknya lebih dipersiapkan lawan Australia sih. Kalau nggak salah Ragnar absen ya. Akumulasi. Ya kan Australia doang kan. Nah mungkin itu Yang 20. ya mungkin asumsi kita Ole jadi starter. Nah mungkin 3 pemain ini rebutan Salah satu mungkin out sih. Jadi mungkin ada dua striker yang ngelapisin Ole sih. Entah nanti bakal cedera atau gimana lah. Nah, perihal formasi yang akan digunakan kira-kira bakal mempertahankan 3 back atau bakal menggunakan formasi baru skema total footballnya Belanda? Kayaknya 3 back sih. 3-5-2, 3-4-3 gitu ya. total football Belanda ya, timnas Belanda pun main 3 back gitu. Iya kan kemarin. Jadi kayaknya sih akan pakai skemanya Alex Pastoor di klub, di mana Alex Pastoor juga pakai skema 3 back, 4 gelandang dan 3 penyerang, atau bisa 3-4-3 atau 3-5-2. Kayaknya sih dengan waktu yang singkat ini masih ya seperti inilah, seperti Garuda kalau yang nggak ada jauh beda gitu. Iya. Itu kayaknya formasinya juga nggak jauh beda. Main aman ya, bisa dibilang main aman. Sih sebenarnya bukan main aman sih Mas Bro. Karena waktunya dikit, belum latihan. Oh, iya. Daripada eksperimen, habis itu dia out, Baren siapa pelatihnya nanti? Tapi dengan target dari Patrick ini kan dia nargetin di Australia bakal ngambil 1 poin. Ya. Dengan kedalaman squad yang ini optimis atau gimana? Bisa, 1 poin ya? 1 poin bisa. Kemarin bisa kok di Jakarta. Meskipun digempur terus Berkaca Tapi juga beda, sih. yang di Jakarta kemarin kan kita udah latihannya lama, chemistry antar pelatih dan pemain udah ada. Ini kita belum ada ketemu sama sekali nih sama pelatihnya, pemain-pemainnya. Balik lagi, kita juga jangan menilai Indonesia mulu. Tapi Australia kondisinya gimana? Ah iya. Lawan-lawan kita, lawan-lawan kita juga Kebetulan tuh lagi jelek. jangan Kecuali lihat Jepang, ya? Indonesianya juga hancur, Ngomong lawannya segitu. nggak hancur gitu. Beda. Walaupun kita lihat di sini juga ada banyak banyak perubahan atau apapun, Australia pun juga demikian. Dia masih di masa transisi, di mana banyak pemain-pemain yang udah uzur nih, kayak Matthew Ryan masih dipakai, dan rata-rata skuadnya sekarang di usia 28 tahun.
Dimana mereka masih proses regenerasi juga dan mungkin ini momentum kita buat bisa nyuri 1 poin. Australia lagi jelek-jeleknya juga gitu. Dan pelatihnya juga baru ganti kan. Iya benar. Gara-gara imbang lawan Indonesia. Imbang Keren, lawan kan? Indonesia. Kluivert sih menurutku kalau dia nggak ngadi-ngadi atau nggak ngaco nggak macam-macam gitulah, nggak banyak rombak-rombak, harusnya sih 1 poin bisa lah. Maksudnya dia ambillah ruang ganti dulu, dihandle pemain-pemainnya, dirangkul. Kalau ruang ganti dapat, mood pemain kan juga bakal beda kan. Kalau pemain senang pasti di lapangan juga bakal beda mainnya. Ya, Harusnya sih aman sih. 100% effort ya. Lagian juga nggak banyak perombakan. Ya positifnya itu sih, nggak banyak perombakan itu sih. Mungkin nggak nanti apa setelah ini kan karena mungkin waktunya mepet, jadi Iya. menggunakan formasi yang udah ada gitu kan. Tapi mungkin kan nanti pas tahun Bahrain bisa berubah nih. Tapi tetap hebat sih Prada. Mungkin lebih Juni sih, lebih ke match terakhir Lebih sih. dipersiapkan buat Juni. Iya sih. 25 Bahrain kan di sini. Iya, cuman Kita itu- siap untuk dan itu meneror itu kan. kita wajib menang loh lawan Bahrain. iya wajib menang. Dengan rasa sakit hati yang di Riva tahun lalu, itu kita supporter wajib menang sih. Dengan sisa 4 match nih, Nah, kira-kira bisa dapat berapa poin? lawan Australia 1. 1 poin. Bahrain 3. Jepang di situ ya? Calculated Yang plus kita lah. ke Jepang nanti? Iya. Iya. Itu kan. Jepang Anggaplah kalah. ya kalah lah ya. Ya. Baru 4 ya poin. Cina Terakhir Cina menang lah. 7 ya. 7. Berarti 13 ya. 13. Tapi ada kemungkinan nggak kalau suatu kan habis dari sini Jepang Bahrain lawan Australia sama Bahrain akan ada pemain diaspora lagi. Ya, mungkin kan tadi saya bilang kan bahwa mungkin 3 yang terakhir ini terkini belum jadi yang terakhir gitu. Karena setiap jendela FIFA Matchday ini. Bahas naturalisasi tadi yang 3. Sebenarnya kan isu naturalisasi yang paling gencar itu awal itu Jairo. Nah, Udah. terus tiba-tiba hilang. Iya kan? Iya. Itu kenapa sih sebenarnya itu? Sulit ya dokumennya. Oh iya dokumen- benar berkas-berkasan. Berkas keturunan-keturunan ya, Coach ya? Hmm, Itu masih ribet jadi kayaknya kurang kuat lah buat untuk apa? untuk jendela matchday bulan ini Kita udah tidak transfer deh. hampir mau jendela transfer. Dipakailah Joy PLPS itu. Iya, di PLPC. Sama ya posisinya. Ya? Sama kan. JM. Nah, jadi harapannya terkait timnas ini ke depannya gimana nih? Dari jangka pendek dulu ya, kita ke kualifikasi Piala Dunia seenggaknya dapat poin banyak deh. Entah di Australia minimal 1 poin itu harus dapat. Yang wajib Bahrain nanti harus 3 poin. Dan kita juga nggak tahu nanti setelah misalkan dengan target 4 poin ini bisa diperoleh, persaingannya di grup nih kayak gimana kita juga belum tahu. Cuman seenggaknya kalau bisa di 4 pertandingan tersisa dapat poin sebanyak mungkin. Ya, amin. Dengan segala kemungkinan. Betul sih. Kalau gue sih Bahrain wajib menang. Karena Balas dendam. karena sakit hati banget dari Riva itu ya. Itu wajib menang. Terus yang lawan Australia yang sebagai laga perdana Kluivert minimal imbang sih. Kalau nggak imbang meskipun kalah nih, anggap misal kalah gitu. Minimal mainnya bagus lah. Jadi kita ada keyakinan bahwa ini pelatih tepat loh gitu. Itu sih. Oke. Kalau saya sih ini Jadi kalau mainnya bagus, bodo amat. penting menang. Ugly win dia. Iya. 1-0 mau apa? Lawan Australia 1-0 aja. Lawan Bahrain 1-0 aja, yang penting menang 3 poin dan saya mau cabut liputan. Mohon maaf, abang-abang, adik-adik. Izin Mau dulu. kemana, Bang? Liputan. Oke, siap. PSSI. liputan yang mana? PSSI, Erick Thohir. Nah, udah begitu aja nih. Kita kemana aja? Bukber. Ayo deh, Kita bukber aja deh. duluan ya. Siap. Dadah.